Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di komunitas klub pecinta Al-Quran. Website bisa dilihat di www.klubpecintaalquran.com. Kali ini saya mau membahas bagaimana caranya agar pertolongan Allah turun sama kita. Bagaimana caranya agar Allah mau menolong kita. Sebelumnya saya mau ngasih ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Kalau kita membeli handphone, pasti kita di dalam dusnya nggak cuman handphone yang didapat. Ada namanya buku kecil di dalam dusnya itu. Namanya manual book. Kebetulan saya kemarin habis beli handphone. Kalau kita beli handphone, kita buka, di dalamnya nggak cuma handphone, ada namanya manual book. Manual book ini berfungsi manual book di dalam dus handphone yang kita beli. Ini manual booknya, ini busnya, ini handphonenya. Di dalam dus itu ada yang namanya manual book. Apa fungsi dari manual book ini? Fungsinya adalah tata cara bagaimana menggunakan handphone yang baik dan benar. Tata cara menggunakan handphone yang baik dan benar. Ada orang yang membeli handphone, dia nggak baca manual book ini, nggak baca. Banyak orang membeli handphone nggak baca manual book. Jadi orang ini mengutak-atik handphonenya sendiri. Mungkin ada yang udah bisa, ada yang belum bisa. Tapi kebanyakan kita jarang membaca manual booknya. Ngutak-ngatik handphonenya sendiri. Kalau kita ngutak-ngatik dan nggak ngerti, handphonenya bisa rusak. Tapi kalau kita baca manual booknya, kita akan paham bagaimana cara menggunakan handphone yang baik dan benar. Sama seperti manusia. Manusia diturunkan ke muka bumi ini nggak cuma manusia doang, tapi manusia plus manual booknya sama. Apa manual booknya? Manusia. Manual booknya manusia itu Al-Quran dan Sunnah. Ini manual book manusia Al-Quran.
Manual book manusia Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran ialah tata cara atau bagaimana cara menjalani hidup ini agar baik dan benar. Gitu. Sama seperti kita membeli handphone, ada manual booknya. Kalau kita ngutang-atik handphone sendiri, handphonenya bisa rusak. Kemungkinannya besar bisa rusak. Tapi kalau kita baca dulu panduannya, baca dulu manual booknya, insya Allah kita mahir dalam menggunakan handphone. Bahkan kita bisa servis sendiri handphonenya. Cukup hanya dengan membaca manual book di handphone tersebut. Sama seperti manusia diturunkan ke muka bumi ini tidak hanya manusia aja, tapi manusia plus manual book, manusia plus panduannya. Manual book manusia itu Al-Quran dan Sunnah. Fungsinya untuk apa Al-Quran dan Sunnah? Fungsinya untuk agar kita mengarungi hidup ini dengan baik dan benar, plus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia. Itu panduan manusia, Al-Quran dan Sunnah. Jadi cukup hanya dengan membaca Al-Quran dan Sunnah, kita praktekin, insya Allah hidup kita akan baik, akan benar, dan akan mudah. Kembali lagi ke tema kita. Tema kita adalah bagaimana agar Allah menolong kita bisa kita baca di manual booknya. Gimana caranya agar Allah mau menolong kita? Salah satunya ialah dengan mendirikan sholat. Ada di surat Al-Baqarah ayat 153. Surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Di surat Al-Baqarah, Allah sudah menulis untuk menjadi panduan dalam hidup kita. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi gimana agar Allah mau menolong kita? Alatnya apa? Alatnya wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Alatnya itu sabar dan sholat. Saya mau fokus di sini, banyak ayat-ayat tentang sholat, banyak keutamaan tentang sholat banyak. Tapi saya mau fokus di sholatnya. Gimana caranya supaya sabar dan sholat menjadi penolong kita? Ada caranya nanti. Terus di surat Al-Baqarah juga ayat 45, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi sholat ini berat. Kata Allah ya dalam Al-Quran, dalam manual booknya, di surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi sholat ini bisa sebagai penolong kita. Sholat bisa sebagai penolong kita. Jadi kalau teman-teman lagi susah, lagi sedih, lagi galau, atau lagi pusing, misalkan mikirin ekonomi, mikirin hutang, mikirin belum nikah, belum punya keturunan, bisa dengan sholat. Tentunya dengan sabar. Dengan sholat dan sabar. Saya ada udah bikin tabel gimana caranya supaya sholat bisa menolong kita. Teman-teman nanti kerjain amalan ini, amalan sholat minimal 40 hari. Insya Allah sholat ini akan menjadi penolong kita. Kalau teman-teman fokus selama 40 hari kerjain amalan ini, insya Allah sholat benar-benar menjadi penolong kita. Insya Allah. Jadi kalau teman-teman bingung, kalau ada masalah bingung, apa yang harus diperbaiki? Sebenarnya yang harus diperbaiki pertama kali sholatnya. Karena sholat itu kendaraan yang paling cepat agar kita bisa dekat dengan Allah. Itu sholat. Jadi teman-teman harusnya perbanyak sholat. Sholat yang baik itu yang bagaimana? Sholat yang baik itu yang pertama, sholat yang baik itu sholat yang tepat waktu. Terus kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita meninggal dan ditanyai pertanyaan, ketika kita meninggal di padang mahsyar, kita akan dihisab, dan yang pertama kali dihisab ialah sholatnya. Jadi yang paling penting amalan dari semua amalan-amalan yang ada, mulai dari zikir, baca Quran, sedekah, berbuat baik, amalan-amalan soleh, yang paling pertama ialah sholat. Yang paling tinggi nilainya di sisi Allah ialah sholat. Jadi Allah menekankan di surat Al-Baqarah ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu.
Jadi sholat ini sangat-sangat penting. Kalau teman-teman punya masalah yang mentok banget, yang pertama kali harus diperbaiki sholat. Karena kalau kita memperbaiki sholat, otomatis kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan semesta alam. Kalau kita perbaiki sholat, otomatis kita berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah. Kita memperbaiki hubungan dengan pemilik langit dan bumi. Sebenarnya itu kan yang paling penting. Yang paling penting itu. Yang paling penting kita punya hubungan baik dengan Tuhan pencipta alam. Yang penting kita punya hubungan baik dengan pemilik langit dan bumi. Kalau kita kerja di kantor, bos kita yang ngegaji kita, otomatis kita harus punya hubungan baik dengan bos di kantor. Kalau kita hubungannya buruk dengan bos di kantor, apa yang terjadi? Pasti kita nggak lama di perusahaan itu, nggak lama, langsung dipecat. Apalagi hubungan kita buruk gitu, selalu menentang bos di kantor, otomatis bos kita sebel dan kita dipecat sama bos kita. Nah, kita hidup di dunia miliknya Allah, dunia milik Allah. Yang ngasih kita rezeki Allah, yang ngasih kita napas Allah. Kita punya mobil, itu sebenarnya dari Allah. Hanya perantara aja yang memberikannya. Bisa jadi kita digaji sama bos kita beli mobil kan. Padahal kan sejatinya Allah yang ngasih melalui perantara bos kita. Sejatinya Allah. Kalau Allah nggak mau ngasih, nggak akan ketemu kita dengan perantara. Kalau Allah nggak mau ngasih solusi, kita nggak ketemu dengan ide apa yang harus kita lakukan. Kalau Allah mau ngasih solusi, ide akan dikasih sama Allah melalui apa aja, terserah, bebas, tanpa batas. Dan orang-orang yang mendukung itu akan dikirim sama Allah. Jadi kita harus, yang pertama kali dibangun dalam hidup ini, kita harusnya yang pertama kali dibangun dalam hidup ini, harusnya sholatnya harus bagus. Kalau sholat kita udah bagus, semuanya akan bagus. Karena dalam Al-Quran, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi cukup hanya melakukan perbaikan sholat, insya Allah teman-teman kehidupannya akan menjadi baik total semuanya. Dicatat ini ya, teman-teman, cukup hanya perbaiki sholatnya, insya Allah seluruh kehidupan teman-teman total akan menjadi baik. Kalau sholatnya baik. Sholat yang baik itu yang kayak gimana? Yang pertama udah pasti, rukun-rukunnya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tata caranya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang pertama itu. Yang kedua, sholat yang baik itu sholat yang tepat waktu. Sholat yang tepat waktu, jangan diulur-ulur sholat. Karena sholat prioritas utama dalam hidup kita.
Jadi prioritas utama dalam hidup kita ialah sholat. Sholat. Itulah. Saya udah bikin tabel, nanti teman-teman bisa ngerjain. Ini udah saya lakukan tabel ini tentang sholat. Nanti teman-teman dicentram tabelnya seperti ini tabelnya. Nah, tabelnya ada paket wajib, ada tiga tabel paket wajib seperti ini. Nanti teman-teman kerjakan, karena kita pengen memperbaiki sholat kita. Teman-teman kerjakan tabel ini. Tabel ini bisa di-download di sini. Pertama ada paket wajib. Nih. Kerjakan tepat waktu, jangan sampai bolong, minimal 40 hari. 40 hari. Ini ada di atas ada hari ke 1, 2, 3, 4 sampai 15. Ada sholat mulai dari sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Oh ya, persiapan dulu. Saya lupa. Persiapan dulu. Kita sekarang ini dalam rangka memperbaiki sholat kita ya. Karena yang pertama kali dihisab sewaktu kita meninggal dunia di padang mahsyar ialah sholatnya. Kata Rasulullah SAW, kalau sholat kita baik, seluruh amalan-amalan kita akan baik. Kalau sholat kita buruk, seluruh amalan-amalan kita akan buruk. Jadi prioritas utama dalam hidup ini harusnya kita perbaiki sholat kita. Kita harus serius memperbaiki sholat kita. Sholat yang baik itu yang pertama harus sesuai dengan sunnah, harus sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Tata caranya harus sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Kita udah belajar dari kecil tentang sholat, tentang segala macam dan bacaan-bacaannya. Terus sholat yang baik itu yang tepat waktu. Tepat waktu. Jangan diulur-ulur sholatnya. Jangan diulur-ulur. Jadi teman-teman harus memprioritaskan sholat ini dari apapun. Karena dengan sholat kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Semakin bagus sholatnya, kita akan semakin dekat dengan Allah. Insya Allah. Jadi teman-teman harus sholat tepat waktu. Persiapan teman-teman harus beli jam tangan. Beli jam tangan atau jam waker. Diusahakan jangan sampai telat. Misalkan sholat asar jam 3. Teman-teman 10 menit sebelum azan harus udah siap. 10 menit sebelum azan harus udah siap.
teman-teman harus punya jam tangan untuk melihat waktu sholat. Bisa juga jam waker, karena biasanya kita sholat subuh telat. Dan kata Rasulullah, sholat subuh dan sholat isya itu sangat berat bagi orang-orang yang munafik. Sholat subuh dan sholat isya itu sangat berat bagi orang-orang yang munafik. Itu kata Rasulullah. Teman-teman harus tahu jadwal sholat. Yang kedua, yang pertama teman-teman harus punya jam tangan untuk waktu, atau jam waker, atau bisa pakai handphone sih. Pakai handphone, ada alarmnya, di setel alarmnya. Karena prioritas utamanya sholat nih ya. Prioritas utama sholat. Terus teman-teman harus tahu jadwal sholat. Jadi 10 menit sebelum azan berkumandang, kita harus sudah siap sholat. 10 menit sebelum waktu sholat, sebelum azan berkumandang, kita harus sudah siap. Sudah siap wudu dan pakaiannya yang bagus untuk sholat. Jangan yang kotor. Kalau kita mau ketemuan sama bos kita di kantor, kita pakai pakaian ala kadarnya gimana? Enak gak? Gak enak. Ini kita pengen ketemu dengan pemilik langit dan bumi. Pakaiannya harus bagus. Ya paling enggak pakaiannya harus bersih. Terus untuk laki-laki wajib sholat 5 waktu di masjid dan berjamaah. Untuk laki-laki wajib sholat tepat waktu di masjid dan berjamaah. Itu sholat yang bagus. Kalau untuk perempuan, sholat yang bagus itu sholat tepat waktu di rumah. Untuk perempuan, yang bagus itu sholat wajib tepat waktu di rumah. Atau kalau kata Rasulullah, di kamar yang terpencil, yaitu di kamarnya, di ruangan terpencil, yaitu di kamarnya. Jadi buat perempuan, yang paling afdol itu bukan di masjid, tapi di rumah. Yang lebih afdal lagi di kamarnya. Nanti teman-teman lakukan centrang tabel ini minimal 40 hari. Tabel ini bisa di-download di sini. Ini untuk perbaikan kita. Kalau kita punya hajat juga bisa dengan sholat. Dalam rangka memperbaiki sholat ini, dalam rangka memperbaiki hubungan kita ke Allah. Ya, sholatnya harus benar. Ini saya udah bikin tabelnya. Tabelnya seperti ini. Ada paket wajib. Ini di sini paket wajib. Nah, ini kerjakan tepat waktu, jangan sampai bolong, minimal 40 hari, di checklist ya. Ini ada isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalau misalkan azan kita tidak tepat waktu, itu berarti gagal. Tabel ini membiasakan kita sholat tepat waktu. Dicentrang kalau di checklist, kalau tepat waktu. Nanti dari checklist ini kita bisa melihat sholat yang mana
kurang baik, dan kita terus memperbaiki. Kita bisa terus memperbaiki sholat ini. Ini sholat wajib. Hari pertama Isya dicentrang, hari kedua dicentrang, dan seterusnya menjajar ke atas. Subuh dicentrang. Terus juga ada paket, selain paket wajib. Kalau teman-teman ini udah lulus, paket wajib ini udah lulus, udah 40 hari, bisa ke tabel selanjutnya. Tabel paket wajib plus sunnah. Sunnah sama dikerjakan tepat waktu. Cuman yang paket wajib plus sunnah ini ditambah dengan qobliyah ba'diyah. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Misalkan di sini di tabel ini ada Isya. Isya di atasnya itu qobliyah. Sebelum Isya. Terus sholat Isya, terus ba'diyah, ba'da Isya, sesudah Isya. Qobliyah Isya ini bisa dikerjakan 4 rakaat atau 2 rakaat. Qobliyah Isya bisa dikerjakan 4 rakaat atau 2 rakaat. Habis itu sholat Isya. Habis sholat Isya, setelah sholat Isya, sholat ba'diyah Isya. Bisa 4 rakaat juga, ba'diyah Isya, bisa sholat 4 rakaat juga, bisa 2 rakaat. Nah terus yang di bawah ini sholat subuh. Sholat subuh ini ada qobliyah subuh. Jadi sholat sebelum subuh. Sholat sebelum subuh ini bisa dikerjakan 4 rakaat atau 2 rakaat. Kalau dikerjakan 4 rakaat, dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat ngerjainnya. Habis itu sholat zuhur. Qobliyah zuhur itu bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Terus ba'diyah zuhur bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Terus asar. Yang subuh tadi nggak ada ba'diyah subuh ya. Setelah sholat subuh nggak ada sholat sunnah. Setelah sholat subuh nggak ada sholat sunnah. Dan sholat asar. Sholat sebelum asar itu qobliyah asar. Qobliyah asar boleh dikerjakan 4 rakaat, boleh dikerjakan 2 rakaat. Kalau dikerjakan 4 rakaat itu dikerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Habis itu sholat asar. Habis sholat asar nggak ada sholat ba'diyah asar, nggak ada sholat sunnah setelah asar. Terus di bawahnya ada sholat maghrib. Sholat maghrib ini sebelum maghrib dikerjakan 2 rakaat. Habis itu sholat maghrib. Habis itu ba'diyah maghrib. Setelah sholat maghrib sholat sunnah dikerjakan 2 rakaat. Teman-teman ngerti ya tabelnya ya? Ngerti gak? Ngerti gak teman-teman? Kalau ada pertanyaan nanti bisa hubungi saya. Terus tabel yang berikutnya, tabel komplit. Tapi tabel komplit ini teman-teman kerjain setelah tabel paket wajib ini lulus ya. Setelah lulus tabel paket wajib, baru teman-teman bisa ngerjain tabel paket komplit ini. Tabel paket komplit ada dua versi untuk laki-laki dan versi untuk perempuan. Tabel paket komplit sekarang saya bahas tabel paket komplit untuk laki-laki. Di sini ada tahajud.
Tahajud itu qiyamul lail, sholat malam. Sholat malam bisa dikerjakan 2 rakaat, bisa maksimal 12 rakaat tahajud. Dikerjakan bisa setelah Isya, teman-teman boleh bisa ngerjain sholat tahajud ini. Bukan berarti di atas jam 12. Sholat tahajud itu sholat malam. Waktunya setelah Isya sampai menjelang subuh. Waktunya. Boleh dikerjakan 2 rakaat, boleh dikerjakan maksimal 12 rakaat untuk sholat tahajud. Terus ada sholat duha. Sholat duha ini waktunya bisa mulai dari jam 7 atau setengah 8 sampai dengan jam 11 sampai jam setengah 12 waktu duha. Boleh dikerjakan 2 rakaat, boleh juga maksimal 12 rakaat. Habis itu di bawahnya ada T masjid. T masjid ini sholat tahiyatul masjid. Ini untuk laki-laki ya. Nanti ada lagi untuk perempuan. Bedanya untuk perempuan nggak ada sholat tahiyatul masjid, karena dia perempuan ngerjainnya di rumah. Semuanya sama untuk perempuan. Untuk perempuan bedanya nggak ada sholat tahiyatul masjid ini. Kalau laki-laki ada tahiyatul masjid. Nah ini yang paket komplit, tahiyatul masjidnya juga dikerjakan untuk laki-laki, karena untuk menandakan dia sudah berada di masjid sebelum azan berkumandang. Jadi harus ada tahiyatul masjidnya kalau mau yang paket komplit. Paket komplit ini bisa dikerjakan sama teman-teman setelah lulus paket yang keduanya ya. Paket wajibnya lulus baru bisa dikerjakan. Kalau paket wajib plus sunnahnya belum lulus, jangan dulu buru-buru dikerjakan. Tuh. Jadi kalau teman-teman pengen ngerjain paket komplit, paket yang sebelumnya dulu harus lulus, yaitu paket wajib plus sunnahnya harus lulus dulu, nggak ada yang bolong. Kalau langsung ngerjain yang ini nanti jadi berat, teman-teman, berat. Jadi berantakan, harus ada metodenya. Sama seperti kita naik tangga, harus mulai dari bawah dulu langsung ke atas. Nggak bisa kita langsung ke atas, nanti berantakan. Yang ada nanti teman-teman males. Nah, tadi sampai tahiyatul masjid. Di bawahnya ada qobliyah Isya. Tadi udah dijelasin, habis itu sholat Isya, terus habis itu ba'da Isya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti tabel yang sebelumnya. Cuman bedanya harus di sini ada sholat tahajud, duha, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ini teman-teman kerjakan, insya Allah. Kalau sholat kita baik, sholat kita bagus, insya Allah semuanya ikut bagus. Kalau kita fokus untuk mengejar Allah, untuk mengejar akhirat, dunia mah gampang, dunia gampang. Yang penting kita fokus, kejar Allah, kejar akhirat, gitu. Nah di sini ada paket buat wanita nih, paket buat wanita, paket komplit untuk wanita. Nah ini tabel ini teman-teman bisa di download di sini ya, lihat bacaan nih di atas nih. Download tabel ini, nanti tinggal di print aja, langsung di print, nggak usah diedit lagi. Download di sini, download tabel. Teman-teman kerjain. Ini sudah sering saya kerjain. Kalau minta sesuatu, sebenarnya bukan hanya minta sesuatu aja sih. Kita kan pengennya minta surga.
harapannya dikerjain seumur hidup dan mulus ya, mulus, seumur hidup dan mulus. Insya Allah kehidupan kita akan bagus. Nah, ini paket komplit untuk wanita. Ada tahajud, ada duha, ada qobliyah, salat isya, badiah. Sama untuk wanita dan laki-laki, bedanya di wanita nggak ada sholat tahiyatul masjid. Nanti ini dicentrang semuanya. Awal-awal banyak yang bolong nggak masalah. Tabel ini awal-awal banyak yang bolong nggak masalah, Tapi nanti lama-lama kita terbiasa. Karena di sini dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini sholat ini berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang serius gitu, serius, bertahap demi bertahap, dan orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Kalau kita meyakini kita akan bertemu dengan Allah, enteng sholat ini, karena kita selalu bertemu dengan Allah di dunia dengan sholat. Dan orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya. Teman-teman kerjain benerin sholatnya. Kalau teman-teman punya masalah berat yang nggak tahu gimana cara menyelesaikannya, ya emang kita nggak pernah tahu cara menyelesaikannya kalau ada masalah, kecuali kita dibimbing sama Allah. Seluruh permasalahan kita sebenarnya nggak bisa tahu cara pemecahannya kayak gimana, kecuali mereka yang diinspirasiin sama Allah, dibimbing sama Allah, diberi kekuatan sama Allah. Nah, caranya yang paling utama, nggak usah mikirin solusi. Yang pertama, benerin sholatnya. Dengan kita benerin sholat kita, bagusin sholat kita, maka akan secara otomatis permasalahan akan berangsur-angsur selesai. Karena nanti Allah yang membantu menyelesaikan masalah. Kita mah nggak ngerti mecahin masalah. Kita mah nggak ngerti kalau kita nggak bisa mendapatkan keturunan, kita nggak ngerti caranya gimana. Hanya Allah yang ngerti, hanya Allah yang bisa mengangkat semua permasalahan. Kalau kita banyak utang, kita nggak ngerti cara melunasinya kayak gimana, karena saking banyaknya. Kalau kita mikirin solusi, kita nggak bakal bisa. Kecuali Allah yang membimbing kita baru bisa. Makanya dengan sholat ini nanti Allah akan membimbing kita. Karena dengan sholat kita akan lebih dekat dengan Allah. Kalau kita udah dekat dengan Allah, insya Allah mau apa aja gampang. Jadi yang harus dibenerin itu sholatnya. Yang harus pertama kali dibenerin di dunia ini sholatnya. Kalau mau bangsa ini nggak terpuruk, sama benerin sholatnya. Bisa juga buat bangsa, bisa juga buat negara. Kalau negara ini pengen bagus, pengen makmur, benerin sholatnya. Jangan belentang-belentong sholatnya, jangan bolong-bolong sholatnya. Itu sholat yang jelek. Coba teman-teman introspeksi bagi yang punya masalah. Teman-teman
bagi teman-teman yang punya masalah, coba introspeksi. Sholatnya bagus apa enggak? Pasti jelek, pasti kurang bagus, yakin itu. Kalau sholatnya bagus mah, masalah tetap ada, tapi mudah untuk menyelesaikan masalah. Kalau sholatnya bagus, insya Allah, karena di situ ada Allah yang membantu kita. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa memberi apa-apa kecuali atas pertolongan Allah. Dan salah satu cara yang paling efektif ialah benerin sholatnya. Ini wajib. Kita wajib benerin sholat kita. Kita wajib harus bagus sholatnya. Kalau ingin bahagia dunia dan akhirat pastinya, kita harus bagus sholatnya. Prioritas utama kita, perbaiki sholat kita. Ya. Nah, saya juga kasihan gitu sama teman-teman yang punya banyak masalah, mencari solusi. Sebenarnya bukan mencari solusi, benerin aja sholatnya. Insya Allah semuanya beres. Kalau kita punya masalah, kita jangan nyari solusi, tapi benerin sholatnya. Catat ya. Kalau kita punya hajat, jangan cari solusi, tapi benerin sholatnya. Ya. Saya pengen beli mobil, saya juga benerin sholatnya. Dan berdoa pastinya. Yang paling utama benerin sholatnya. Apalagi sholatnya komplit. Sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tepat waktu. Yang paling penting sholat tepat waktu. Bagi laki-laki sholat tepat waktu di masjid dan berjamaah. Bukan itu aja, sebelum azan kita harus sudah siap sholatnya. Insya Allah kehidupan kita akan bagus kok. Coba aja buktiin kata-kata saya. Kalau sholat kita bagus, kita nggak bakalan banyak masalah. Kalau sholat kita bagus, kita nggak bakal banyak masalah. Kalaupun ada masalah, itu bisa cepat diselesaikan dan pasti ada hikmahnya. Kita ngerti itu hikmahnya. Kalau sholat kita bagus ya. Kalau sholat kita kurang bagus, agak berat. Karena yang bisa mengangkat masalah cuman Allah, nggak ada lagi. Dan hubungan kita ke Allah itu harus bagus. Dan cara memperbaiki hubungan Allah supaya bagus, yang terbaik itu ialah perbaiki sholat kita. Ngerti ya? Ya udah, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi kalau ada kesempatan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa doain kita yang ada di sini. Bukan sedang berjuang sih, sedang memperbanyak amal soleh supaya bisa membangun. Kita juga di sini di komunitas klub pecinta Al-Quran ini lagi membangun pondok yatim. Mohon didoain aja supaya lancar dan kita semua pengurus di sini disehatkan. Saya juga berdoa buat teman-teman semua supaya sehat, supaya istiqomah mencari akhirat. Udah deh, gitu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.